Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Rabu tanggal 23 Desember tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ketiga. Demikian firman-Nya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu sampai jatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu kasih yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pasti kita pernah mendengarkan istilah yang sering diperkatakan di dalam perjalanan kehidupan ini. Ada uang, abang sayang; tidak ada uang, abang ditenda. Artinya apa, saudara-saudara? Kasih sayang itu tidak menetap, tetapi terjadi perubahan oleh situasi dan kondisi. Itulah manusia. Tetapi kalau Tuhan kita, saudara-saudara, kasihnya adalah kekal, tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Namun perlu kita ketahui juga, kasih Tuhan itu selain kekal adanya, kasih Tuhan adalah kasih yang mendidik, bukan kasih yang mematikan, bukan kasih yang meracuni. Saudara yang terkasih, mari kita lihat ketika bangsa Israel terbuang ke Babel oleh dikarenakan dosanya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Dalam pembuangannya, dikarenakan dosa, sehingga mereka tertindas dan teraniaya, saudara-saudara. Memang di dalam pembuangan Allah menghajar Israel, namun di dalam penghajaran Allah selalu mengandung kasih yang begitu mulia, kasih yang mendidik. Itu sebabnya, saudara-saudara, Ia juga memberikan harapan akan sebuah perjanjian yang baru. Sebagaimana firman Tuhan kita saat ini berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih yang nampaknya terputus, bangsa Israel yang kelihatannya dibiarkan ditawan oleh musuh, kini mendengar seruan Nabi Yeremia tentang kasih Allah. Apakah hal ini hanya sekedar kata untuk menghibur? Tidak, saudara-saudara. Ini menegaskan bahwa Allah akan menunjukkan kasih yang sama yang pernah Ia nyatakan kepada nenek moyang bangsa Israel. Akan ada keselamatan, pembebasan, dan perjanjian yang baru antara Allah dengan Israel. Setelah genap 70 tahun, bangsa Israel akan dibebaskan dan Allah akan melanjutkan perjanjiannya dan akan kasihnya kepada bangsa Israel. Perjanjian yang baru yang akan menyelamatkan Israel dan umat pilihan dari kutuk dosa dan maut. Perjanjian yang baru yang digenapi dalam Kristus. Inilah, saudara-saudara, pengharapan dari kasih Allah yang begitu besar. Saudara yang terkasih, dalam kisah ini kita belajar bahwa dosa apapun pasti ada konsekuensinya. Jangan pernah bermain-main dengan dosa sekecil apapun. Yang kedua, saudara-saudara, kita belajar bahwa selalu ada pengharapan karena Ia adalah Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak terbatalkan oleh pelanggaran kita. Biarlah hati kita dihiburkan, saudara-saudara, oleh kasih Allah yang kekal ini. Tuhan mengasihi kita dengan kasih kekal, kasih yang tidak bertambah, tidak berkurang, tidak berubah, dan tidak berkesudahan. Saudara yang terkasih,
Bukankah kita ini adalah anak-anak Tuhan? Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, mari kita di situasi baik maupun buruk, keadaan sehat maupun sakit, saudara-saudara, banyak uang atau sedang krisis keuangan, usaha sedang maju ataupun sedang mundur, kita harus menghadapi orang-orang yang menyenangkan atau menyebalkan, apapun situasi dan kondisinya. Mari kita tetap memberikan kesempatan kepada kapasitas kasih kita untuk bertumbuh dan berkembang. Kondisi baik atau buruk adalah sebuah kesempatan untuk berlatih mengembangkan kasih Allah yang ada dalam diri kita. Jika hidup kita harus diuji dengan berbagai penderitaan seperti Ayub, saudara-saudara, semua kekayaannya habis, orang-orang yang dikasihnya pergi, penampilan fisiknya merosot dan tidak menawan lagi. Bisakah kita membuktikan bahwa ada satu hal yang tidak bisa hilang di dalam kehidupan kita ini, saudara-saudara? Apakah itu? Itu adalah kasih. K-A-S-I-H. Jangan biarkan kasih hilang dalam hidup kita, karena itulah harta termulia yang kita miliki. Disitulah kita akan bersama-sama Tuhan untuk selama-lamanya, beroleh damai sejahtera, beroleh sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami Tuhan mengenal dan memahami bahwa Allah kami mempunyai kasih yang kekal, yang tidak pernah berubah. Mari Engkau utarakan kebenaran firman-Mu ini Tuhan di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga Tuhan mereka hidup di dalam kasih, merealisasikan bagaimana kasih itu adalah kasih yang menghidupkan, bukan yang mematikan. Bapa, biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini, setiap para pendengar dimanapun berada beroleh kekuatan ketika mereka lemah, beroleh kesehatan ketika mereka sakit, beroleh jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan masalah. Karena Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa yang tidak mustahil. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada pelayanan hamba-Mu ini. Berkati Tuhan rumah tangga mereka, berkati pekerjaan dan usaha mereka, agar melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus yang baik, penuh kasih dan penuh rahmat. Hamba juga berdoa untuk saudara-saudariku yang laki-laki maupun perempuan. Engkau berkati hidup mereka Tuhan, rumah tangga mereka. Yang sakit mari Engkau sembuhkan, sebagaimana itu aku Mama Ella, Mama Elga, Mama Roma. Tuhan Yesus, balut bungkus mereka dengan kasih-Mu. Begitu juga Mama Kardo. Kalau Tuhan bertindak, kuasa kesembuhan pasti terjadi. Itu juga Tuhan, istri dan anak-anakku. Mari Engkau yang merangkul mereka, mari Engkau yang menjaga mereka, mari Engkau Tuhan yang membungkus mereka dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga hidup mereka selalu antusias untuk membawa jiwa-jiwa mempermuliakan nama Tuhan. Dapat di surga pada kesempatan yang indah ini juga hamba berdoa untuk sahabatku Pendeta Tarida Siregar dan Pendeta Arujah Huta Barat, serta anak-anaknya dan saudara-saudari Tuhan yang lagi dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus, hamba berdoa agar Tuhan menjamah tubuh mereka. Berkuasalah Engkau Tuhan di dalam hidup mereka, mengangkat, menaikkan imun. Engkau berkati Tuhan setiap yang konsumsi. Olehnya kesembuhan pasti terjadi, karena memang tidak mustahil Engkau Tuhan yang mati telah Engkau hidupkan.
yang sakit telah Engkau sembuhkan. Tuhan kami adalah Allah yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan bertindak, pasti kesembuhan terjadi buat mereka. Itu juga Tuhan, hamba berdoa untuk Amang si tua, putar-putar, beserta keluarga yang lagi dalam keadaan sakit. Kau Tuhan yang memberkati setiap usaha mereka, setiap lini konsumsi, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan. Bila doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini, Tuhan pasti akan mengabulkannya, karena hamba berdoa di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.